Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Salwa dengan NIM 22101030 138. Di sini saya akan membahas tentang materi kelompok 7, yaitu tentang pembangunan sistem politik Indonesia dalam perspektif negara hukum dan demokratis guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Sistem Politik Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Aminah, SIP, MIP. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan sistem politik Indonesia dalam perspektif negara hukum dan demokratis. Kita masuk dulu ke pengertian sistem politik. Apa sih sistem politik itu? Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan masyarakat atau negara. Kemudian kita masuk lagi ke macam-macam sistem politik. Yang pertama, sistem politik totaliter. Yang kedua, sistem politik demokrasi liberal. Tiga, ada sistem politik otokrasi atau otokratik. Yang keempat, ada sistem politik oligarki. Yang kelima, ada sistem politik otoriter. Yang keenam, ada sistem politik diktator. Dan yang ketujuh, ada sistem politik demokrasi. Kemudian, apa yang menjadi ciri-ciri dari negara yang menganut sistem politik demokrasi? Saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri negara yang menganut sistem politik demokrasi. Yang pertama itu pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki kedudukan setara. Yang kedua itu pemilu yang berasaskan luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk kepada pembangunan sistem politik. Pembangunan sistem politik berasal dari lingkungan internasional, masyarakat, ataupun dari elit-elit politik dalam sistem politik itu sendiri. Keinginan untuk melakukan pembangunan politik mempunyai konsekuensi keterlibatan beberapa perubahan penting. Pembangunan berakhir ketika struktur dan budaya sistem politik tidak mampu mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapinya tanpa kelanjutan, diferensiasi, struktur, dan sekularasi budaya. Kemudian, solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pembangunan sistem politik Indonesia. Pertama, ada peningkatan tata kelola dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, peningkatan pendidikan dan toleransi. Yang ketiga, ada pengentasan kemiskinan dan ketimbangan sosial. Yang keempat, ada peningkatan partisipasi politik. Yang kelima, ada pemangkasan ketergantungan pada sumber daya alam. Kemudian masuk kepada pengertian negara hukum demokratis. Menurut Bapak Mahfud MD, demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Baliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan depresif. Jadi sekian saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.